Poco fans dimanapun kalian berada. Hari ini gue Deo, Social Media Manager Poco Indonesia, akan menjadi pilot dan akan mengajak lu melesat di Poco Space episode 5. Dan kali ini tema Poco Space kita adalah pokoknya bikin beda. Nah, di mana kita akan ngobrolin tentang movie Journey to the GT yang sudah kita tayangkan beberapa waktu lalu di YouTube-nya Poco Indonesia. Kita membuat film itu dalam rangka meluncurkan satu produk baru, yaitu kalian udah tahu semua dong pasti, Poco X3 GT. Nah, selain itu di episode kali ini kita juga bakal banyak banget bahas soal kreativitas anak muda zaman now dan gimana jadi anak muda yang beda lewat karya. Tapi sebelumnya gue mau spill dulu sedikit nih pemenang kuis Pokoknya Jangan Skip di episode minggu lalu. Dan pemenangnya adalah di episode kali ini, kuis Pokoknya Jangan Skip juga masih akan berlangsung spesial buat lo semua yang nontonin kita nggak pakai skip. Jadi lo harus pantengin aja video ini tanpa skip apapun dan lo rangkai kata-kata yang pop up yang bakalan muncul nanti di sekitar layar ini selama videonya berlangsung. Poco pasti punya hadiah yang menarik banget buat kalian semua. Jadi langsung aja ya. Ikutin dan stay tune terus. Langsung aja, hari ini tentunya gue nggak akan sendirian. Karena kalau sendiri sepi banget pastinya Poco Space. Gue akan ditemani sama salah satu sahabat gue. Mari kita sambut Om Jordi Makna Kreatif. Halo Om Jord. Nah, Jord, sekarang tadi gue udah spill di awal. Kita bakal ngomongin soal dunia kreatif nih di Poco Space kali ini. Gue pengen tanya nih. Kemarin kan kita udah ngeluncurin movie Journey to the GT. Pertanyaan pertama, lu udah nonton belum? Udah. Udah, beneran? Udah lah. Udah lah ya. Nah, itu kan film pertama kalinya nih, sebuah brand smartphone meluncurkan sebuah film untuk meluncing satu produk baru. Menurut lu nih, sebagai orang yang ibaratnya berkecimpung di dunia kreatif, gimana sih treatment Poco ketika membuat film tersebut? Menurut gue pribadi sih sebenarnya itu langkah yang lumayan bold ya. Di satu sisi brand Poco ini sebenarnya lumayan mengerti sama audiensnya. Apa yang audiensnya mau, latar belakang audiensnya tuh memang gamer dan orang yang suka komik gitu ya. Cuma on the other side memang ini nggak pernah dilakuin sama brand lain sebelumnya. Jadi nggak ada referensi yang nyata di luar sana dan nggak ada study case yang menunjukkan bahwa ini tuh akan berhasil gitu. Tapi disitulah menurut gue Poco sebagai brand tuh berani ngambil langkah yang bold dan akhirnya lumayan terbayarkan gitu ya dengan hasil yang ada. Buat orang yang nggak ngerti gitu. Tapi buat orang yang mengerti itu kayak ini yang gue suka gitu. Jadi memang karakter sekali sih maksud gue cara peluncuran kita kemarin gitu. Oke, jadi benar-benar DNA-nya Poco tuh sebagai brand, sebagai pendobrak itu nggak sekedar asal ngomong ya Jord ya. Sekarang gue mau ngajak lo nge-react beberapa scene favorit gue di film tersebut. Boleh? Let's go. Oke, mari kita react beberapa scene favorit dari gue di film Journey to the GT. Kapten Andi, terjadi kekacauan di bumi. Bumi membutuhkan device turbo yang mampu mengatasi kekacauan tersebut. Dalam misi kali ini, kita membutuhkan 4 stone untuk menciptakannya. Waktu kita tidak banyak. Hanya sampai pukul 10 waktu universal. Sekarang sudah pukul 7 waktu universal, Bung Andi. Tujuan pertama pencarian stone adalah jagat Dimensity. Kapten Andi akan menjadi kapten dalam perjalanan ini. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan meluncur lebih cepat dari cahaya. Salam rekan-rekan Pocoven. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja di tengah krisis yang sedang menimpa kita ini. Saya dalam perjalanan sebuah misi dari markas pusat untuk mengumpulkan stone dari seluruh penjuru semesta. Kita akan membuat turbo device yang akan menyelamatkan peradaban manusia dari smartphone yang lemot ataupun yang kentang. Nah, George, sebagai pembuka sebuah film, menurut lu gimana sih nih ambience-nya? Dan ibaratnya kan kalau gue nggak salah ya,
film itu kan kuncinya ada di openingnya nih. Ya betul. Yang ngebikin orang-orang tuh bertahan untuk nonton atau dia pergi. Menurut lu opening dari si Poco X3 GT ini gimana nih menurut pandangan lu? Menurut gue dari segi visual ya, ini sih udah bukan yang kayak bikin ngasal gitu loh. Ini super pro kayak bikinnya, kayak kelihatan dari setnya, dari gradingnya, lightingnya, kostumnya, dan juga walaupun dia bukan aktor ya, tapi gue rasa dia lumayan nice lah di situ. Dia berusaha membuktikan gitu dan menyelesaikan tugasnya dengan baik lah di video kali ini gitu ya menurut gue. Dan secara premis pun menurut gue ya nice, maksudnya di mana background story dari keseluruhan ya disampaikan langsung di muka, karena kan dari segi plot sebenarnya ada yang macam-macam, cuma gimana kita bikin sesimpel mungkin biar audiens ngerti dan tertarik gitu apa sebenarnya mau kita tuju gitu dari misinya Bung Andi kali ini. Valid langsung keluar dari seorang creative director. Berarti kalau secara nilai opening ini lu kasih nilai berapa, John? 8 lah, 8. Not bad. Dan kita lanjut ke scene kedua. Sedang apa kalian di sini? Lu siapa? Bagaimana lu bisa masuk? Apa yang terjadi dengan pesawat gua? Scene kedua ini adalah scene yang memunculkan suatu sosok alien berwarna merah dengan efek-efek ala Hollywood-nya lah ibaratnya, CGI-nya seperti itu. Menurut lu kayak gimana nih? Dari segi efek dan segala macam visualnya sih udah cukup mature ya, maksudnya udah kayak produksinya bagus sih menurut gua. Kembali lagi ke poin tadi, kebanyakan tuh yang kalau misalnya gue nonton film ya apalagi ya kalau ngeliat efeknya tuh udah agak gitu kayak langsung aduh males banget gitu. Udah gitu somehow kayak ada monster ini tuh monster atau alien ya lumayan bikin gue sedikit nostalgic ke era gue nonton Power Ranger zaman dulu gitu loh, nggak tahu. Oke. Gue lumayan apa nih, seru banget ada gini-ginian gitu yang kayak dan secara pembungkusan pun menurut gue rapi sih, kayak semua efek-efek nggak ada yang kayak bikin off gitu. Oke, cakep. Untuk efek visual kasih nilai berapa untuk film ini? Visual 9 lah boleh. Cakep. 9. Meningkat dari opening 8, CGI 9 dan visual mungkin ini ke 10. Scene ketiga kita cek bareng-bareng. Oke. X3, Sahabat itu seperti kita, rela berkorban demi orang banyak. Scene ketiga ini adalah scene di mana Bung Andi lagi ibaratnya berbicara soal sahabat lah ibaratnya. Arti sahabat sama sebuah robot yang kita namakan di film ini tuh X3, Bang John. Nah ini kan cukup emosional lah. Jadi ibaratnya selain action ada juga drama-dramanya yang kita sisipkan supaya penonton gak bosan. Menurut lo treatment drama di film Journey to the GT gimana? Menurut gua ya itu sebagai pemanis yang ngebalansin dan menunjukin personality dari seorang Bung Andi ya. Dimana Bung Andi kayak human ya, yang kayak nggak melulu semua dikasih yang keren gitu. Tapi ini gua lumayan ngelihat sisi humanis dari nggak cuma Bung Andi tapi dari brandnya gitu. Gimana caranya brand ini bukan cuma ngomongin soal teknologi doang, tapi kalian bikin produk untuk orang gitu. Dan di sini interaksi itu kayak dikasih lihat dengan baik sih gitu. Cakep. Berarti secara storyline, secara adegan berapa nilainya? 9,5 yang ini. 9,5 naik juga teman-teman. Jadi 8, 9, 9,5. Berarti ya bisa dikatakan menurut lo pribadi film ini cukup berhasil untuk memikat lo lah ya. Sekarang gue mau ngajak kalian dan ngajak Om Jordi juga tentunya untuk menyaksikan keseruan di balik layar proses pembuatan movie Journey to the GT. So, check it out.
Semua Bung Andi, cek. Itu dia tadi teman-teman Poco fans dan Om Jordi, kalau belum tahu itulah sedikit highlight dari proses film Journey to the GT. Nah Jord, biar suasana lebih cair, karena kita kan masih banyak akan ngobrol-ngobrol nih ya, biar nggak bosen juga, gue mau ngajakin lo main game nih Jord. Tim Poco Space sudah menyiapkan sebuah game yang namanya Pernah Nggak Pernah. Jadi nanti gue akan kasih lo beberapa pertanyaan, lo tinggal jawab aja secara cepat, singkat, padat, jelas, pernah atau nggak pernah. Oke? Ayo kita mulai ya Jord ya. Let's go. Pertanyaan pertama untuk Jordi dari Makna Kreatif. Pernah nggak sih lu bohong sama klien? Klien pernah. Aduh, gue sebagai kliennya nih, Poco nih merasa takut juga nih, kadang-kadang gue pernah dibohongin nih. Pernah, tapi tidak sering ya kan. Tim Poco yang di belakang catat ya omongan Jordi ini ya. Oke, yang kedua. Pernah nggak lo tidur pas lagi kerja? Enggak. Itu enggak. Oke. Pernah nggak lo ngilang pas lagi hektik-hektiknya kerjaan? Enggak juga. Enggak juga, bertanggung jawab banget nih orang berarti. Dan pernah nggak sih lo sebel pas nerima brief dari Poco, khususnya nerima brief dari gue? Pernah, tapi masih manageable lah. Ya Allah, oke. Gue tuh kan udah minta maaf kalau nge-brief malam-malam, Jord. Tolong diterima dengan lapang dada, coba. Ini nih pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak lo berantem sama klien? Klien pernah sih. Apalagi zaman dulu ya. Pas masih tuh. Berantem terus kerjaannya. Semoga ini nggak kejadian sama kita ya. Kita harus berteman baik terus lo, Jord. Amin. Amin. Nah, pernah nggak lo miskomunikasi sama tim Poco? Oh pernah lah pasti. Namanya komunikasi ya pasti adalah yang miss ada pasti. Ini yang pertanyaan terakhir juga nih. Pernah nggak lo ngerasa udah kasih yang terbaik, tapi klien, misalnya Poco, masih aja ngerevisi? Jawab. Nah. Oke, kita lanjut ya Jord. Kita akan ngomongin soal proses kreatif pembuatan ilustrasi preheatnya Poco X3 GT, di mana Makna Kreatif sangat-sangat terlibat dalam proses tersebut. Buat teman-teman yang juga belum tahu ya, jadi Makna Kreatif ini adalah sosial media agensinya atau partner untuk urusan sosial medianya Poco Indonesia. Jadi yang menghandle preheatnya kemarin tuh, kalau teman-teman ibaratnya lihat di postingan kita sebelum movie itu ada komik. Ada ilustrasi yang menggambarkan Bung Andi itu perjalanannya untuk mendatangi sebuah planet. Nah, ide awalnya nih Jord, kenapa kita termasuk lu sebagai creative director tuh memutuskan untuk menggunakan idea tersebut? Boleh diceritain nggak? Sedikit aja mungkin ya singkat. Jadi ya kembali lagi kayak yang tadi kita sempat bahas di awal, kayak gimana caranya ngebuat satu launching HP itu lagi-lagi bukan formatnya seperti itu lagi gitu ya. Dengan goal itu juga kita ngeriset ke audience kita, which yang juga tadi udah bahas, suka game, suka komik. Dah kenapa nggak idenya sesimpel itu aja, ya udah. Kalau mereka suka ya kita kasih aja. Terus ya timnya juga langsung let's go. Ya akhirnya terjadilah itu ide komik. Nah, Jord, bagaimana sih Jord kalau menurut lu ya agar komik yang dibuat kemarin itu relate sama filmnya? Part-part mana yang lu sambungin? Sebenarnya udah pasti sedikit plot atau background story-nya. Terus ya sebenarnya paling mengaitkan tuh ada dua ya, ada Bung Andi sama ada pesawatnya ya, pastinya lah ya. Udah gitu ya kostum segala macam dari segi visual, terus cover, nah itu udah lumayan kita bikin untuk mengarah ke situ ya sebenarnya ya. Mungkin itu ya, menurut Om dia apa ya? Oke, gue sih sama aja sih sebenarnya ya. Jadi berarti memang ada beberapa part di bagian komik tersebut yang memang kita sesuaikan untuk mempermudah kalian memahami jalan cerita filmnya. Jadi buat yang penasaran, baca lagi komiknya, habis baca komiknya, tonton lagi filmnya sekali lagi biar kalian lebih paham tentang jalan ceritanya. Nah, setelah tadi kita bicara soal proses pembuatan komik, gue mau ngajak lo untuk ngobrolin soal industri kreatif yang lebih general. Boleh ya Om Jord ya, kita kulik nih secara dalam. Boleh.
Siapa tahu kan bisa jadi ilmu juga buat yang nonton nih. Amin. Amin. Oke, pertama dari sisi lu nya sendiri nih Om Jord. Lu berapa lama sih sudah kerja atau berkecimpung di kreatif industri? Gua so far baru 6 tahun sih. 6 tahun bukan baru Om Jord, itu udah lumayan lama itu. Lama ya? Oh udah tua berarti saya ya. Jadi memang pas dari kuliah atau mungkin dari sekolah, memang lu udah bercita-cita untuk jadi gue bakal kerja di industri kreatif nih, atau memang kecemplung aja gitu Jord? Sebenarnya gue dari SMP malah. Oke. Jadi desainer gitu karena kebetulan background keluarga gue punya tempat print. Ya, biasa anak kuliahan ngeprint segala macam. Nah dari situ ngelihat tugas-tugas mereka yang tertarik lah gitu, kayak apa sih ini gitu. Nah dari situ akhirnya masuklah kuliah desain. Pas masuk kuliah desain pun ternyata nggak 100% seperti apa yang kita pikirkan gitu. Kayak ada beberapa part yang kayak ini gue nggak suka, ini gue suka, dan kayak ya udah fokusnya dia gue suka aja. Sampai akhirnya lulus langsung kerja deh. Nah semoga teman-teman Koko Fans bisa dapat inspirasi lah dari obrolan kita berdua kali ini ya. Terima kasih banyak nih Jord atas ngobrol-ngobrolnya, bagi-bagi sharing ilmunya tadi, dan supaya supaya nggak tegang-tegang banget, nggak kaku-kaku banget. Di yang namanya Poco Space ini kita selalu menantang bintang tamunya untuk bermain game Om Jord. Penghuni nomor 1 sekarang ini masih Bung Andi. Belum ada yang bisa ngalahin dia. Pro player dari Aura Esport, partner kita pun nggak bisa ngalahin Bung Andi. Sekarang gue mau nantang lo untuk ibaratnya ngalahin Bung Andi ya. Oke. Jadi ini Jord nih. Lo bisa lihat standingnya. Bung Andi, kedua ada Maizil dari Aura, ada Max, ownernya Cruise, partner kita. Oke, kalau gitu langsung aja lu harus buktiin lu bisa ngalahin Bung Andi, dan mari mainkan gamenya. FIFA, lu anak bola ya? Berarti game-game kayak PUBG, Mobile Legends, Free Fire lu nggak main? Nggak main. Dulu sempat main CS bentar. Oh, anak warnet ternyata. Benar. Anak warnet yang kalau misalnya kabur-kabur ke sekolah tuh gampang nemuinnya ya. Asli. Oke. Ini pertama kali lo main game ini? Yoi. Mantap. Berarti abis ini lo bisa latihan, terus nanti kalau diundang lagi siapa tahu. Iya dong. Lo bisa ngalahin Bung Andi. Aduh. Ini dikit lagi kayak gue kalahin. Asik. Coba kita lihat, kita buktikan lah seberapa kemampuan. Kalau di kreatif gue nggak meragukan lah. Ibaratnya sentuhan tangan lu. Udah Om, berapa coba? 11.565. Sekali lagi terima kasih ya Om Jord ya udah main-main ke sini, udah ibaratnya mau nih kita gangguin di sela kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol di Poco Space bareng sama teman-teman Poco Fans juga di rumah. Dan karena Om Jordi ini udah selesai bermain game, berarti tandanya kita sudah juga ada di penghujung acara teman-teman Poco Fans. Dan Om Jord terima kasih banyak sudah atas waktunya, dan semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, nggak via Zoom kayak gini ya, cuman semoga keadaan makin membaik. Kita bisa nongkrong-nongkrong di coffee shop. Oh ya, kita juga punya Poco Store buat teman-teman yang nggak tahu di area Cruise Box Park. Di situ kalian nggak cuma bisa beli atau nyobain produk Poco, kalian juga bisa nongkrong-nongkrong, main skateboard juga bisa. Jadi ya, semoga kita bisa ketemu di sana. Buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih karena telah menyaksikan Poco Space episode kelima bareng gue Deo dan juga Jordi dari Makna Kreatif. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe YouTube Poco Indonesia sekarang. Dan yang paling penting, kalian harus ikutan kuisnya. Pokoknya jangan skip. Kalian harus rangkai nih kalimat-kalimat yang bermunculan di sepanjang video kita tadi. Nanti format jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar. Poco Space pagar 5_ jawaban kalian. Oke? Dan sampai jumpa di minggu depan dengan bintang tamu lainnya yang pastinya lebih menarik dan lebih seru. Pokoknya stay tune terus dan sampai jumpa. Deo pamit. Dadah.